Halo guys, selamat datang di channel V Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas sebuah rangkuman alur film yang berjudul The Man from U.N.C.L.E. Film ini merupakan film yang diangkat dari serial dengan judul yang sama di era 1960-an. Film bergenre aksi komedi ini dirilis tahun 2015 dengan disutradarai oleh Guy Ritchie dan dibintangi oleh Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, dan masih banyak lagi. So, tanpa spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Dan sebagai informasi awal, U.N.C.L.E. sendiri adalah singkatan dari United Network for Law and Enforcement, merupakan kelompok agen internasional yang terdiri dari Amerika, Uni Soviet, Inggris, Belanda, Spanyol, Italia, dan negara Yugoslavia. Lanjut. Di awal film berlatar tahun 1963, kita diperlihatkan seorang agen CIA Amerika bernama Napoleon yang sedang berada di Jerman Timur. Dan ternyata ia menemui seorang wanita di sebuah bengkel bernama Gabby. Di sana, Napoleon menjelaskan bahwa ayah Gabby bernama Dr. Teller, seorang ilmuwan Nazi, tiba-tiba menghilang. Terlebih penemuan Dr. Teller tentang bom nuklir yang sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Tetapi, di tengah perbincangan, ternyata mereka sedang dimata-matai seseorang. Napoleon yang menyadarinya meminta Gabby ikut pergi untuk menyeberang ke Jerman Barat. Dengan menaiki mobil, mereka mulai diikuti oleh agen Rusia bernama Kuryakin. Dan Napoleon memulai aksinya. Mereka berdua berhasil mengecoh agen Kuryakin, akan tetapi agen Kuryakin belum mati, lalu kita diperlihatkan bahwa ia dijelaskan sang atasan mengenai latar belakang Napoleon yang merupakan mantan tentara Amerika yang dikirim ke Jerman. Tetapi setelah Nazi runtuh, ia sering mencuri barang-barang mewah hingga ditangkap CIA dan dijadikan agennya. Setelah itu, Napoleon melanjutkan perjalanannya, tetapi agen Kuryakin belum juga menyerah. That's exactly where we want to go. It's all part of the plan. Di dekat perbatasan, mereka menaiki sebuah gedung karena teman Napoleon sudah menunggu di seberang. Dan akhirnya mereka berhasil lolos. Mereka pun berada di sebuah motel yang aman. Kemudian Napoleon ditemui atasannya yang marah karena misi penjemputan Gabby membuat Jerman Timur heboh. Dan kemudian menambah misi sebagai pengganti masa penjara Napoleon. Di pagi harinya, Napoleon dan sang atasan berbincang mengenai misi selanjutnya di sebuah toilet. Akan tetapi, ternyata atasan mereka sudah bekerja sama untuk menyatukan Napoleon dan juga Kuryakin dalam misi khusus. Sang atasan menjelaskan bahwa ayah Gabby, Dr. Teller, yang hilang sedang dalam penelitian bom nuklir. Mereka mencurigai perusahaan bernama Vinci Guerra di Roma, Italia.
karena merupakan organisasi kejahatan internasional yang sekarang dipegang oleh Alexander dan istrinya bernama Victoria, serta paman Gabby sebagai petinggi di sana. Mereka berdua diperintahkan untuk menyusup ke organisasi tersebut untuk menyelamatkan Dr. Teller sekaligus berlomba mendapatkan data bom nuklir. Para atasan meninggalkan mereka untuk sesi pengenalan. Tetapi ternyata tidak berjalan baik karena mereka malah saling mengungkapkan aib masing-masing. Hingga membuat Kuryakin kesal. Kemudian di sebuah toko, Gabby diberitahu kalau Amerika dan Rusia bekerja sama dalam sebuah misi. Dan Kuryakin harus menyamar sebagai tunangan Gabby. Gabby yang kaget kemudian dijelaskan Napoleon bahwa ia harus berpura-pura bertunangan dengan Kuryakin yang menyamar sebagai seorang arsitek agar bisa masuk ke perusahaan Vinci Guerra. Sedangkan Napoleon menyamar sebagai pengoleksi barang antik. Dan akhirnya Gabby memahaminya. Di Roma, akhirnya mereka bertiga sampai dan tiba di sana, serta memesan beberapa kamar hotel. Di malam harinya, Kuryakin dan Gabby berjalan-jalan dan berbincang mengenai keindahan kota Roma. Sampai Napoleon tiba-tiba datang dan memberitahu bahwa mereka berdua diikuti oleh 2 orang begal. Napoleon menyuruh Kuryakin untuk menyerah ketika dipalak nantinya agar tidak dicurigai. Sempat menolak, tetapi Kuryakin terpaksa melakukannya. Dan di suatu tempat yang sepi, mereka dipalak oleh 2 orang begal. Mereka berdua pun hanya pasrah saat diminta barang-barangnya. Tetapi Kuryakin yang tidak kuat karena jam tangan ayahnya juga dipalak sedikit memberi pelajaran. Di hotel, Gabby menginformasikan bahwa besok adalah pesta ulang tahun perusahaan Vinci Guerra. Gabby yang minum terlalu banyak mengajak Kuryakin untuk berdansa. The only question is, I need a partner. Dan juga sampai bergulat. I did not say that. Di pagi harinya, Napoleon menemukan banyak sekali pelacak di benda-benda di sekitarnya. These Russian. These American. Selanjutnya, Gabby dan Kuryakin bersiap pergi ke pesta ulang tahun perusahaan Vinci Guerra untuk menemui paman Gabby yang ada di sana. Sementara di sana, Napoleon mencuri surat undangan dari seseorang. Dan saat di dalam, ia sedikit mencari keributan untuk mendapatkan perhatian orang-orang di sana. Dan juga agar Victoria bisa mendekat kepadanya. Di sisi lain, Gabby dan Kuryakin sudah tiba dan menemui paman Gabby. Gabby memperkenalkan Kuryakin sebagai tunangannya dan merupakan arsitek yang belajar di Roma. Tetapi sang paman malah mengejeknya dan itu membuat Kuryakin kesal dan akhirnya pergi. Di saat yang bersamaan, Napoleon terus berbincang kepada Victoria dan bermaksud membeli salah satu benda koleksi di perusahaan Vinci Guerra. Gabby pun bertanya tentang keberadaan ayahnya, tetapi seolah-olah ditutupi oleh sang paman. Dan ketika Napoleon dan Victoria bertemu dengan mereka, orang yang undangannya dicuri juga datang dan mempergoki Napoleon. Akhirnya Victoria mengundang Napoleon untuk melihat koleksi perusahaan esok harinya. Kembali ke hotel, Napoleon memberitahu bahwa Kuryakin malah menghajar seorang pangeran di toilet. Tetapi Kuryakin memberi informasi berdasarkan kamera gamma bahwa Victoria dan paman Gabby memiliki bekas radiasi
sehingga pembuatan bom nuklir bisa dikatakan hampir selesai. Di malam harinya, Napoleon sendiri mulai menyusup ke pabrik Vinciguerra. Tetapi ternyata Kuryakin sudah duluan di sana. Mereka pun saling pamer teknologi negara masing-masing untuk masuk ke pabrik Vinciguerra. Dan akhirnya mereka berhasil masuk ke sana. Karena luas, mereka pun mulai berpencar mencari bahan radioaktif. Tetapi tidak menemukan apapun. Sampai Kuryakin membuat pingsan seorang penjaga di sana dengan teknik agen Rusia. Dan kemudian menemukan ruang rahasia yang di dalamnya terdapat sebuah berangkas. Napoleon dengan alat kebanggaannya dari Swiss mulai mencoba membuka berangkas tersebut. Sedikit lama, tetapi ia berhasil membukanya. Alarm malah berbunyi serta sayangnya berangkasnya sudah kosong. Dan aksi dimulai. Napoleon malah terjatuh dari perahu dan pergi ke sebuah truk di sana. Sambil bersantai menikmati makanan dan minuman, ia melihat Kuryakin yang terus dikejar oleh para penjaga. Hingga akhirnya Napoleon yang kasihan membantu Kuryakin yang sudah tenggelam. Di tempat lain, Victoria menerima informasi bahwa berangkasnya sudah dibobol. Ia pun mencurigai Napoleon dan pergi ke hotelnya. Di sisi lain, mereka berdua juga sedang perjalanan ke hotel. Dan mereka semua tiba bersamaan. Hello, Victoria. Di pagi harinya, mereka memulai rencana untuk masuk ke rumah Vinciguerra karena diundang Paman Gaby. Di perjalanan, Kuryakin terus memata-matai mereka. Sementara Napoleon yang pergi ke kantor pelabuhan Vinciguerra menemui Victoria. Di rumah Vinciguerra, Gaby berbincang dengan Alexander dan Kuryakin yang sudah dikejar penjaga di sana. Di kantor pelabuhan, ternyata Victoria sudah mengetahui semua rencana Napoleon, Gaby, dan juga Kuryakin. Karena ternyata Gaby membocorkan dan membeberkan semua rahasia misinya kepada Alexander di rumah Vinciguerra. Dan Napoleon tidak sadar kalau minumannya sudah diracun, sehingga akhirnya membuat dirinya pingsan. Saat terbangun, Napoleon sudah berada di kursi penyiksaan dengan Victoria yang terus berbicara dan juga Paman Gaby di sana sebagai algojo. Sempat tidak mau menyala, tetapi Victoria akhirnya pergi dan menyerahkan hal ini kepada Paman Gaby. Paman Gaby pun memulai proses penyiksaan dengan menceritakan dirinya yang dari kecil sudah sering mengalami penderitaan. Tetapi ia tidak menyerah hingga saat dewasa ia menjadi seorang psikopat di Perang Dunia dan mengoleksi foto-foto korbannya serta Napoleon adalah korban selanjutnya. Dan penyiksaan dimulai. Ready? Saat di ujung tanduk, ternyata Kuryakin berhasil menemukan Napoleon dan juga berhasil mengembalikan keadaan. Paman Gaby yang disiksa merengek serta memberikan semua informasi bahwa bom nuklir sudah siap jadi dan tersimpan di Pulau Vinciguerra untuk dikirim pada esok harinya jam 8 pagi. Napoleon dan Kuryakin akhirnya berbincang untuk memanfaatkan Paman Gaby untuk melawan Victoria. Tetapi sayangnya Paman Gaby harus meninggal karena tidak sengaja terus tersetrum di kursi penyiksaan.
Di Pulau Vinciguerra, bersama Alexander, Gaby akhirnya bisa bertemu dengan sang ayah, Dr. Teller. Di sisi lain, Napoleon dan Kuryakin kembali bertemu orang yang undangannya pernah dicuri karena menawarkan bantuan. Di helikopter, mereka berdua ditelepon atasan masing-masing dan diperintahkan untuk menyelamatkan Dr. Teller serta mengambil data bom nuklir. Juga harus membunuh lawannya masing-masing. Orang yang undangannya dicuri tersebut ternyata bernama Komandan Waverly dari Inggris yang meminta bantuan kalau agen perempuannya yang bernama Gaby harus diselamatkan. Waverly juga menjelaskan bahwa saat Gaby membongkar misi mereka, itu adalah perintahnya sendiri. Tetapi sayang, rencananya malah kacau. Di pulau, Dr. Teller dan juga Gaby yang akan mensabotase bom nuklir malah ketahuan Victoria, dan Gaby dipenjara sebagai jaminan. Dan di kapal induk, mereka mulai membuat rencana penyerangan ke Pulau Vinciguerra. Di dalam, akhirnya Dr. Teller menyelesaikan pekerjaannya dan menyerahkan data bom nuklir ke Victoria. Tetapi, ia malah dihabisi. Di saat yang sama, Napoleon dan Kuryakin dibantu para tentara memulai aksinya. Mereka menemukan Dr. Teller yang sudah mati serta bom nuklir yang dibawa pergi. Dian juga melihat Gaby yang akan dibawa pergi oleh Alexander. Mereka berdua mulai mengejarnya dan aksi utama dimulai. Mereka berdua berhasil menyusul Alexander, tetapi Kuryakin harus tersingkir. Sehingga tinggal Napoleon yang berjuang. Di sana Napoleon mau kalah, datang Kuryakin yang langsung menghabisi Alexander. Dan Napoleon yang berhasil mendapatkan data bom nuklir. Kemudian Waverly datang dan menginformasikan bahwa bom yang dibawa Alexander itu hanya bom biasa, dan yang asli pasti dibawa oleh Victoria menggunakan sebuah kapal. Di kapal induk, mereka mencurigai bahwa Victoria menggunakan perahu nelayan untuk membawa bom nuklir. Sempat bingung karena kapal yang dicari sangat banyak, tetapi Napoleon bisa menebak sebuah nama perahu yang bernama Diadema. Mereka pun mulai tersambung ke kapal tersebut dan melacak keberadaan Victoria. Sempat ditutup-tutupi, tetapi saat Napoleon mulai berbicara dengan rayuannya, akhirnya benar kapal tersebut terdapat Victoria. Victoria sangat percaya diri bahwa ia akan berhasil menghancurkan dunia. Tetapi kapal induk berhasil melacak keberadaan kapal Victoria dan memanfaatkan bom yang dibawa Alexander dulu untuk menghancurkan kapal Victoria. Mendekati ending, di hotel, Gaby dan Kuryakin bersiap untuk kembali ke negara masing-masing. Sangat berat, tetapi Gaby akhirnya pergi. Kuryakin akhirnya juga ditelepon oleh sang atasan bahwa agen Amerika berhasil mendapatkan data bom nuklir dan memintanya untuk mengambil serta membunuh Napoleon agar dirinya tidak mengalami kegagalan seperti ayahnya dulu. Dengan amarah yang meluap-luap, Kuryakin akhirnya menemui Napoleon di kamarnya. Suasana terlihat sangat canggung di antara mereka berdua. Tetapi Napoleon mengetahui maksud kedatangan Kuryakin untuk mengambil data bom nuklir sekaligus harus membunuhnya. Akan tetapi, Head back to Russia? New York? Got something for you.
ia berhasil mendapatkan kembali jam tangan milik Kuryakin. Di ending film, mereka berdua bersantai di atas hotel, kemudian Beverly dan Gabby datang melihat data bom nuklir yang telah dibakar. Beverly memberitahu bahwa mereka bertiga sudah disatukan menjadi tim dan diberi misi selanjutnya ke negara Turki, serta memberi kode nama bagi tim mereka, yaitu bernama Uncle. Dan film pun tamat. Film ini bergenre komedi, di mana kita disuguhkan beberapa percakapan serta tingkah lucu di balik aksi para pria-pria gentleman, yaitu Napoleon dan juga Kuryakin, serta aksi tembak-tembakan yang dikemas secara ringkas. Amanat di film ini yaitu masalah akan cepat selesai bila dikerjakan secara bersamaan, dan dengan bersama kita akan kuat. Film ini memiliki rating 7,2 dari situs IMDb, jadi sangat recommended untuk kalian tonton di akhir pekan bersama dengan keluarga maupun teman terdekat. Baiklah, segitu aja rangkuman alur cerita film The Man from Uncle. Semoga kalian terhibur dan see you di film.